Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Residivis berhasil mencuri 21 unit sepeda motor. Para pelaku tukang petik kalung pada 22 tempat di Kota Samarinda berhasil ditangkap. Kita awali Kaltim Headline Malam kali ini. Residivis yang baru saja dibebaskan dari penjara karena program asimilasi kini meringkuk lagi di tahanan Polresta Samarinda. BD berhasil mencuri 21 unit sepeda motor dengan cara mengkosongkan kursi mobil van yang ia kendarai. Keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Yuliansyah, tersangka BD beraksi sendirian. Dia mengendarai mobil jenis van yang dalamnya sudah dimodifikasi dengan mencopot kursi sehingga mampu menaruh 2 motor curian. Tersangka BD beraksi dengan menggunakan kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor yang akan dicurinya. Dia lebih dulu mengintai situasi sekitar apakah aman untuk beraksi melakukan pencurian. Big T, ya. Ini pelaku spesialis curanmor yang mana sudah kita dapatkan 19 unit R2. Bisa rekan-rekan lihat semua ini. Bisa rekan-rekan bayangkan bagaimana seorang diri mengamankan sebanyak ini motor. Itu pun masih kita kembangkan apakah ada lagi TKP lain. Saudara ini melakukan pencurian motor tersebut menggunakan kunci T. Modus lama seperti biasa. Lihat kanan kiri aman, tongkel motor jalan. Setelah mendapatkan motor, tersangka BD memasukkan ke dalam mobil yang dibawanya. Sepeda motor itu dijual ke daerah-daerah perkebunan di Kalimantan Timur sehingga tidak mudah terlacak meski motor tidak ada surat-suratnya. Ini mobil dari sarana tersangka untuk ke arah Lombok Sangat. Mobil ini sudah dimodif atau divariasikan, jok belakang itu dilepas semua. Jadi ketika ini tersangka sudah mengamankan 2 unit maksimal itu kendaraan, langsung dimasukkan ke mobil ini, dibawa ke luar daerah. Mobil ini pun sudah kita sita, yang mana mobil ini sebagai sarana pelaku untuk menggeser barang bukti tersebut. Di perkebunan atau di pertambangan, Pak? Di perkebunan. Perkebunan, Pak, ya? Perkebunan. Pak, ini pribadi atau rental? Pribadi. Pribadi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Tiga orang pelaku penjamretan dan pencurian dengan modus kempes ban ditangkap jajaran Polresta Samarinda. Mereka adalah para pelaku kejahatan tukang petik kalung dan perhiasan pada 22 tempat di Kota Samarinda. Inilah para pelaku penjamretan yang dikenal dengan istilah lain sebagai tukang petik kalung, gelang, dan perhiasan di Kota Samarinda. 3 orang pelaku PTR, RY, dan PKL adalah spesialis kejahatan pasal 365 dan 363 KUHP. Ketiganya sudah ditangkap dan menghuni sel tahanan Polresta Samarinda. Kejahatan 3 tersangka terungkap dilakukan pada 22 tempat di Kota Samarinda. Selain spesialis jamret yang mengendarai sepeda motor, mereka juga beraksi mengintai nasabah penggadaian dan nasabah bank. Modusnya dengan cara mengempesi ban mobil dengan menancapkan paku di ban mobil calon korbannya. Pelaku kemudian membuntuti sampai ban gembos dan korban keluar dari mobil. Pada saat keluar dari mobil itulah para pelaku beraksi dengan memecahkan kaca mobil dan mengambil tas berisi barang berharga atau uang dari korbannya. Jadi kalau rekan-rekan sering melihat viral di beberapa hari terakhir, ada yang jambret masuk CCTV, kaca-kaca yang nominalnya cukup besar, ternyata inilah pelakunya.
Ini adalah 3 orang pelaku yang berhasil kita amankan. Ini saudara P, Pak Supri, saudara P juga ya, Pak Supri, Pak Supri, saudara P, ini saudara R. Satu lagi ada DPO kita, saudara DT. Itu mungkin merupakan otaknya atau perencana. Tetapi untuk di kejadian itu sudah tetap masih kita kejar. Insya Allah sebentar lagi akan kena. Ketiga pelaku adalah penjahat spesialis yang mahir di bidangnya. 2 orang tersangka adalah residivis pada kejahatan yang sama dan baru dibebaskan karena program asimilasi selama masa pandemi COVID-19. Saudara P ini adalah eksekutor. Sudah kita bisa rangkaikan juga bagaimana dia melempar kaca itu dengan busi yang sudah dihancurkan, dilempar. Kemudian saudara yang DPO itu, saudara DT itu yang menempatkan paku ke dalam ban. Kemudian jokinya, ini ya joki. Kamu joki berarti ya? Nah ini joki, ini bagian yang jambret dari dalamnya. Jadi memang cukup terencana, semua diikuti. Dari mulai mobil jalan, kemudian dicoblos bannya diikuti, semua kita bisa tahu. Alhamdulillah penyidik kita juga lebih teliti sehingga pergerakan mereka semua kita bisa tahu. Salah satu korbannya adalah seorang wanita bernama Nurul Hikmah Arsita. Dia mengalami pencurian di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota 25 Juni lalu. Mobilnya sudah digembosi saat berada di ATM. Ketika dia turun melihat ban mobil, pelaku mengambil tas dari pintu sebelah dan kabur. Kerugian Nurul sekitar 60 juta rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Selain mengamankan 3 spesialis jambret, jajaran Polresta Samarinda juga menangkap 2 pelaku penggelapan mobil. Modusnya pelaku menyewa mobil dan kemudian dibawa kabur dan menjual dengan harga murah tanpa surat-surat alias bodong. 2 tersangka yang diamankan adalah Slamet 35 tahun dan Jaya 28 tahun. Keduanya dibekuk polisi dari tempat kos di Jalan KS Tubun, Samarinda. Menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Yuliansyah, awalnya adalah laporan pemilik usaha rental yang mobilnya dibawa kabur dan dijual pelaku. Kita berhasil mengamankan sindikat penggelapan kendaraan R4. Macam-macam modusnya. Ada modus rental, ada juga modus putus atau leasing. Sementara yang sudah kita amankan 3 unit kendaraan yang ada di belakang rekan-rekan semua. Ada Terio 1 unit, Avanza 1 unit, dan juga ada Honda Jazz 1 unit. Kemungkinan kita akan mengembangkan masih ada unit-unit yang lainnya. 3 mobil disita polisi dari wilayah pedalaman Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Sangkulirang, Kutai Timur. Mobil bodong itu dijual pelaku dengan harga murah seperti untuk Toyota Avanza 15 juta, Daihatsu Terios 30 juta, serta Honda Jazz 18 juta. Yang sudah kita amankan 3 unit kendaraan yang ada di belakang rekan-rekan semua. Ada Terios 1 unit, Avanza 1 unit, dan juga ada Honda Jazz 1 unit. Kemungkinan kita akan mengembangkan masih ada unit-unit yang lainnya. Yang sudah termonitor oleh kita 2 unit. Ada di luar kota Samarinda. Tapi dalam waktu dekat kita akan juga mengamankan 2 unit tersebut. Ini 2 pelaku yang sudah kita amankan. Memang untuk kejahatan penggelapan mobil seperti ini sudah biasa terjadi. Banyak terjadi di kota-kota. Karena minimnya pengawasan daripada leasing dan juga minimnya pengawasan dari pengusaha rental, itulah yang dimanfaatkan oleh mereka. Modus mereka menyewa dulu, menyewa ketika sudah sekali bayar atau 2 kali bayar, diperpanjang lagi. Ketika mobil itu sudah ada peminatnya, lempar.
Ya, jadi selama itu peminat belum ada, mereka tetap melanjutkan pembayaran. Sementara tersangka penjual mobil bodong mengakui perbuatannya. Dia menjual mobil di daerah Kaltim saja dan tidak keluar kota, itu pun setelah ada yang berminat membeli. Mas Selamat, cara ngeyakininya gimana? Hah? Dari pesanannya ya? Oh, jadi kalau ada yang cari Terios, langsung cari Terios gitu, nyawa Terios. Yang pesan orang mana, Bang? Macam-macam, dari luar kota juga. Luar kota ya? Ini memang mau dibawa lari keluar kota ya? Kurang tahu saya. Ada dikirim keluar Kaltim nggak? Ada yang pesan dari luar Kaltim? Rata-rata jual berapa? 10 sampai 15. Duitnya digunakan apa? Buat apa duitnya? Pakai hari-hari. Perbuatan kedua tersangka dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kaltim Syafruddin tidak puas dengan jawaban pemerintah tentang sistem rekrutmen pejabat tinggi di Pemprov Kaltim. Dia mendorong dilakukan penyelidikan lebih dalam melalui mekanisme membentuk panitia khusus di DPRD Kaltim. Beginilah riak-riak yang terjadi di DPRD Kaltim. Legislatif berusaha memainkan perannya secara maksimal dengan melakukan pengawasan atas kerja eksekutif, seperti dalam merekrut pejabat tinggi yang menempati kursi lowong di beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah. Adalah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang membuka adanya dugaan tidak sehatnya sistem rekrutmen pejabat di Pemprov Kaltim. Dalam rapat paripurna, Ketua Fraksi PKB Syafruddin belak-belakan menuding Pemprov Kaltim bersalah dalam merekrut pejabat yang menempati beberapa OPD. Kita udah dengar penjelasan Pak Wakil Gubernur, tapi sama sekali tidak menyentuh substansi apa yang dipertanyakan oleh fraksi PKB. Penjelasannya Pak Wagub terkait dengan 5 OPD ini. Salah satunya adalah orang yang udah pensiun masih menjadi ketua tim sel. Nah, ini kan yang ditanyakan, tapi nggak dijelaskan. Yang kedua adalah orang yang tidak lulus tapi diluluskan. Kan ada ini kan, ada bukti-bukti kan? Nah, yang ketiga adalah tidak diumumkan secara transparan 3 orang itu. Yang lolos 3 orang kan? Yang keempat itu tim selnya tidak melibatkan akademisi atau tim independen. Nah itu pertanyaannya. Tapi kalau melihat jawabannya ini, jawabannya pemerintah ini jauh dari substansi, jauh dari, kalau ibarat kata tuh jauh panggang dari api. Oleh karena ini Dia mendorong koleganya dari fraksi PKB untuk menyelidiki bahkan dilakukan audit forensik terhadap website dan sistem komputer dalam rekrutmen pejabat tinggi. Tapi karena jawaban pemerintah hari ini mengelak dari semua soal ini, maka akhirnya mau tidak mau nanti kemudian kita akan minta pansus kepada pihak berwenang untuk melakukan audit forensik terhadap jejak perjalanan hasil seleksi ini. Yang sulit dimungkiri, ibu bapak semua, jadi rumus keluar. Dan ini sekaligus kita minta, apalagi dengan didefinisikannya pejabat Sekdaprov, sudahlah berhenti impor pejabat dari luar daerah. Kasihan. Fraksi PKB menginisiasi untuk mendorong agar dibentuknya panitia khusus menyelidiki atau memperdalam lagi temuan-temuan terkait dengan pelanggaran-pelanggarannya. Nah sekarang udah ada 4 fraksi yang tanda tangan, fraksi PKB, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Undang-Undang Mineral dan Batubara yang dikenal dengan sebutan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur. Mereka berunjuk rasa ke DPRD Kaltim, minta UU itu dicabut. Berikut informasinya. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Pemerintah sudah menerimanya, namun penolakan masih terjadi di beberapa daerah, termasuk dari kalangan aktivis mahasiswa di Kota Samarinda. Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahakam atau Mahasiswa Kalimantan Timur menggugat mendatangi gedung DPRD Kaltim. Mereka berorasi bergantian mewakili organisasi mahasiswa dengan satu tujuan, yakni meminta Undang-Undang Minerba yang baru dibatalkan. Tuntutan para mahasiswa selain meminta mencabut UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, juga meminta agar dilakukan moratorium izin tambang dengan menyetop menerbitkan IUP atau izin usaha pertambangan di Kaltim. Kemudian, mereka juga menuntut pemulihan Kaltim dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan hentikan tambang ilegal yang makin meresahkan. Khusus untuk illegal mining yang marak di Kaltim, para mahasiswa meminta Kapolda tidak tinggal diam. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Seorang anggota polisi berkreasi untuk mengisi waktu kosongnya dengan membuat foto di atas papan. Hal ini dilakukan sejak COVID-19 merebak di Balikpapan. Di tengah pandemi COVID-19, banyak yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga Bukit Cinta Balikpapan Selatan ini dengan berkreasi menciptakan foto di atas papan yang hasilnya sangat unik dan bagus. Hijrah warga Bukit Cinta ini mengisi waktu kosongnya dengan membuat foto di atas sebuah papan. Pekerjaan ini dapat menambah perekonomian keluarga. Hijrah yang juga sebagai anggota kepolisian Polresta Balikpapan ini membuat kerajinan foto di atas papan sejak 3 bulan terakhir dengan belajar secara otodidak dari YouTube. Pembuatan foto di atas papan ini cukup sederhana. Permukaan kayu yang halus diberi cairan khusus, selanjutnya foto direkatkan dan dibiarkan selama 15 menit. Setelah itu baru dikupas dan terlihat hasilnya. Hijrah menyampaikan kesulitan hanya pada pengupasan foto saja. Jika gagal, maka gambar yang dihasilkan akan rusak dan tidak bisa digunakan. Ini lukisannya transfer foto ke papan kayu. Nah ini gimana proses pembuatan tadi itu, masih ada yang ini rumit atau enggak sih? Sebenarnya sih mudah, dari awal pemotongan, terus kita tempel papan ini jadikan satu, kemudian kita amplas, kasih obat. Saya menggunakan ini sanding sealer melamin, jadi saya tempel fotonya yang agak
rumit itu ketika ngupas fotonya itu. Kalau nggak hati-hati, nggak teliti, dia bisa robek. Rusak ya? Bisa rusak. Jadi kalau sudah rusak, kita nggak bisa harus kita ulangi lagi. Selain kesulitan mengupas hasil foto, bahan kayu yang merupakan jati Belanda saat ini sudah didapatkan sehingga harus membeli dengan harga yang cukup tinggi. Bahannya agak susah juga, Mas, karena saya aja beli, Mas. Beli ya? Untuk papan jati Belandanya saya beli, jadi agak susah didapatkan. Saat ini jumlah pesanan sudah banyak. Dalam satu hari mampu menyelesaikan hingga 10 pesanan. Kedepannya rencananya akan membuat model lain yang bahan utamanya dari kayu. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Unit Tipiter Polresta Balikpapan amankan puluhan ponsel ilegal. Ponsel ilegal dibeli secara online di Jakarta dan Batam. Seorang pemilik toko ponsel di Balikpapan digiring petugas kepolisian unit Tipiter Reskrim Polresta Balikpapan lantaran melakukan penjualan ponsel ilegal. Reskrim Polresta Balikpapan unit tindak pidana tertentu atau Tipiter mengamankan 78 ponsel ilegal pada 30 Juni 2020 di salah satu toko ponsel di Balikpapan. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dilakukan dengan membeli ponsel secara online dan terpisah di Jakarta dan Batam. Setelah barang sampai, pelaku lalu memasang stiker IMEI dan memasukkan ponsel ke dalam kotaknya. Kasat Jatanras Polresta Balikpapan Kompol Arif Agus Wijayanto mengatakan, tersangka RS melakukan pembelian ponsel merek iPhone secara online dan terpisah antara ponsel kotak dan stiker IMEI. Ponsel ini ilegal karena tidak memiliki izin edar. Pelaku sudah melakukan penjualan ponsel selama 6 bulan. Memesan barang secara online dari Jakarta dan Batam. Nah, kemudian itu perorangan ya, dia beli perorangan ke sana, keterangan dari yang bersangkutan. Kemudian pengiriman barang tidak secara langsung utuh, tapi terpisah ya, sampaikan lagi. Jadi ada dus handphone sendiri, kemudian handphonenya dan kemudian stikernya, jadi terpisah. Kemudian yang bersangkutan lah di sini menyatukan itu semuanya. Ini berarti melalui jalur ekspedisi, Komandan, masuknya? Ya. Sementara itu, tersangka RS saat dikonfirmasi tidak menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media. Tersangka RS akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan.
Demikian Kaltim Headline malam kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.